Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 2004010101071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini soalnya sendiri adalah diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklasifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good. Berikut ini adalah contoh datanya. X, Y kategori. Nah, jika diberikan data baru yang akan kita klasifikasikan, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, jadi termasuk klasifikasi apa data baru ini, bad atau good. Nah, sebelum kita jawab untuk soalnya, rumusnya, kita harus mengetahui bahwa ada dua kategori, yaitu bad dan good. Kemudian X dan Y adalah independent variable atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan akan digunakan untuk menghitung jarak. Kemudian kategori merupakan dependent variable, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain X dan Y. Nah, langkah 1 yaitu menentukan nilai K. Nah, penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya. Namun, satu tips yang dapat dipertimbangkan yakni jika kategori berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kategori berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Misalnya seperti contoh di atas, ada dua kategori, yaitu bad dan good. Jika kita ambil nilai K genap juga misalnya 4, maka akan ada kemungkinan hasil 4 tetangga terdekat terdiri dari dua kategori bad dan dua kategori good, sehingga sama hasilnya, bisa bad bisa good. Namun jika ambil nilai K ganjil, misal 3 atau 5, maka otomatis akan jadi yang lebih banyak jumlahnya. Karena jumlah kategori ada 2, maka untuk nilai K-nya kita tentukan jadi 3. Nah, jadi kita ingat-ingat nilai K-nya itu adalah 3. Kemudian langkah kedua, kita menghitung jarak antara data baru dengan semua data training. Kita menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya buat, ada urutan data, kemudian ada X, Y itu sesuai yang ada di soal tadi, kemudian Euclidean distance-nya adalah 3,5. Ini angka yang akan kita cari, X-nya 3, Y-nya 5. Nah, kemudian di sini ada urutan data yang ke-1, ada X7, Y6, kemudian yang kedua ada X6, Y6, yang ketiga X6, Y5, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana untuk mencarinya, cara menghitungnya? Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, di sini kita masukkan saja akar 7 min 3 kuadrat plus 6 min 5 kuadrat. Nah, 7 ini dari mana? 7 ini adalah dari X ini. X ini kita masukkan di sini 7 min 3. 3 ini dari mana? Dari data yang ingin kita cari. Kita ingat-ingat bahwa data yang ingin kita cari tadi X-nya 3, Y-nya 5. Jadi kita masukkan 7, X7-nya itu masuk ke sini, min 3 itu ingat-ingat X yang akan kita cari. Kemudian 6 ini dari Y ini, min 5 ini dari Y5 yang ingin kita cari kategorinya. Kemudian mendapatkan hasil akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 17 dan sama dengan hasilnya 4,12. Kemudian untuk yang kedua, dengan cara yang sama kita masukkan di sini ada X6, Y6, kita masukkan X6 6 ini min 3, tetap 3-nya dari X yang ingin kita cari kategorinya, kemudian kuadrat ditambah 6 dari Y6 ini, min 5 dari Y yang ingin kita cari kategorinya, menghasilkan 3 kuadrat plus akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 10, hasilnya 3,16. Kemudian untuk yang ketiga
Masih dengan cara yang sama, yaitu kita masukkan saja X ini 6 min 3 kuadrat plus 5 min 5 kuadrat. Kita mendapatkan hasil akar 3 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Untuk keempat, kelima, keenam sama saja caranya. Kita masukkan antara angka X ini ke sini, 1 min 3 kuadrat plus 3 min 5 kuadrat. Nah, di sini 1 min 3 mendapatkan hasil akar min 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Ini dari 3 min 5 hasilnya min 2. Nah, karena rumus perkalian adalah min kali min sama dengan plus, jadi di sini dapat kita temukan min 2 kali min 2 4 plus min 2 kali min 2 sama dengan 4. Jadi 4 tambah 4 8, akar 8 dan hasilnya 2,82. Begitu seterusnya untuk urutan kelima, urutan keenam. Kemudian langkah ketiga, kita urutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Nah, dari kolom 6 ini urutan jarak, kita mengurutkan dari yang terdekat ke terjauh antara jarak data baru dengan data training. Ada dua jarak yang sama, yaitu 4 pada urutan data kedua. Ini data kedua dan ke-6, sehingga memiliki urutan yang sama. Nah, setelah kita cari tadi, kita di sini dapat menentukan urutan jarak. Kita ingat K-nya adalah 3. Jadi angka yang paling mendekati 3 tadi adalah 1 dari hasil tadi ya, 1,41 urutan ke-1, kemudian 2,82, kemudian 3. Untuk urutan ke-2 dan ke-6 hasilnya sama, 3,16, 3,16. Jadi kita tulis urutannya sama, urutan ke-4. Kemudian 4,12 ini urutan ke-5. Nah, langkah keempat, ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kategori dari data baru tersebut. Nilai dari K yaitu 3, sehingga kita perlu mengambil 3 data dengan jarak terdekat dengan data baru. Jarak yang terdekat yaitu data ke-5, data ke-4, dan data ke-3 yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita ingat urutan data 345 atau 543, kemudian X, Y, kemudian kita ingat kategori. Yang ingin kita cari adalah kategori. Nah, di sini dari 3 tetangga terdekat, di sini terdapat 2 kategori, yaitu bad dan good. Nah, di sini badnya ada 1 kategori dan goodnya ada 2 kategori. Nah, kemudian langkah kelima, gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi data yang baru. Nah, dari ketiga data terdekat tersebut terdapat 2 kategori good dan 1 kategori bad, sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori dari data baru tersebut adalah good. Nah, jadi hasil yang kita cari, kategori yang kita dapatkan untuk X3 dan Y5 ini adalah kategori good. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan memenuhi ujian akhir semester saya dan mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.